dari Rusma, dari SD Ibu, ya kan? Ya, lalu perkenalkan Ibu, nama saya Linda Fabriani, saya guru SMA Negeri 1 Sumedang. Saya Umi Kasar, akhirnya mitra kerja Ibu juga di sini. Saya Aristi Ibu, akan kerja ya perkenalan dari kami. Tahu kami bertiga kan juga merupakan rekan kerja India. Ini Bu, kami sedang tugas kami sebagai calon mitra ini memberi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin selama Ibu menjadi pemimpin sekolah ya Bu ya, mungkin pernah mengalami beberapa kasus yang perlu pemikiran bagi Ibu. Bisa diceritakan kepada kami Bu, untuk kami ambil ketika pembelajarannya bagi kami. Ya kan? Bisa. Sebelum saya ke SD Negeri 1, saya mendapat kepala sekolah di SD Negeri 1. Nah, di situ saya menemukan satu siswa yang bermasalah, mungkin dikatakan broken home lah tuanya ya. Jadi pada waktu itu saya menegur anak itu, si Rehan namanya. Kemudian teguran saya tidak menyentuh badannya, tidak marah, tapi saya dengan cara dia tidak pakai sepatu, jadi kaki saya di sepatu saya letakkan di atas kakinya, tapi tidak saya injak karena dia tidak pakai sepatu. Dia langsung menatap saya. Kemudian dengan begitu kita merasa dilawan. Akhirnya saya panggil ke ruang kepala sekolah. Nah, dari masalah yang Ibu alami itu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus itu? Lalu saya memanggil orang tuanya, mendekati orang tuanya datang ke sekolah. Besoknya datanglah si ibu. Saya ceritakan kejadian dari sebelumnya. Saya ceritakan, kemudian ibunya bilang bahwa anaknya itu satu-satunya anak. Kemudian orang tuanya pisah. Jadi dia hidup dengan mamanya dan neneknya. Mamanya bekerja sebagai rumah tangga, bantu rumah tangga. Kemudian saya memberitahukan orang tuanya bahwa anak ini sebelum kejadian dengan saya waktu hari itu, dia sering minta alak gitu ya Bu ya, alak gitu ya. Alak kawannya. Iya. Akhirnya mamanya bilang, padahal udah kasih jajan, tapi tidak tahu nanti kemana. Kemudian sebelum anak dipanggil, saya ngomong ke orang tuanya dulu. Jadi orang tuanya udah menceritakan semuanya, kemudian baru saya panggil anaknya. Jadi selama Ibu menghadapi kasus itu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus itu? Jadi anak itu kami panggil, kami tanya, dia tidak bisa menjawab, dia cuma bisa menangis, dan mamanya juga menangis karena mungkin keadaan ya. Jadi saya bilang, kalau misalnya ibu tidak bisa mengajar anaknya, mungkin kami akan keluarkan, karena anak itu juga pindahkan dari sekolah lain. Kalau kami pindahkan, kami keluarkan, terus anak itu bisa tidak sekolah. Jadi kami minta tolong sama ibu supaya anak itu dibimbing di rumah, karena di sekolah ini sudah berusaha. Jadi mamanya dengan nangis mohon-mohon jangan sampai anaknya dikeluarkan. Jadi saya pun langsung ngomong dengan guru-guru bahwa Rehan ini kita bantu, anak ini tidak mampu. Orang tua
awalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian guru-guru juga menanggapi kami dengan ikhlas. Guru-guru kadang-kadang nanya, Rehan ada jajan enggak? Jadi guru-guru kadang-kadang memberi, termasuk saya juga. Kalau datang ketemu langsung ditanya, Rehan ada uang jajan enggak? Kasih. Berarti dari permasalahan ibu itu ada enggak nilai-nilai kebajikan ibu kira-kira yang ibu pahami di situ? Ya, Ada nilai rasa apa ibu terhadap kasus itu? saya merasa apa ya? Peduli. Sangat peduli karena melihat keadaan anak itu, jadi kita merasa gimana ya. Dan mamanya pun udah bilang, pokoknya Bu, kami serahkan dengan sekolah. Dan saya memanggil juga komite sebagai saksi, karena kalau ada apa-apa kami tidak mau bertanggung jawab. Jadi dengan memanggil komite ngasih saran, ngasih tahu bahwa di sekolah ini kita dianggap satu keluarga. Jadi semua guru juga simpatik dengan dengan Rehan, terus dengan kawan-kawannya juga udah tahu dengan Rehan itu bagaimana. Nah, waktu itu dia kelas 5, begitu kelas 6 memang berubah. Dia menjadi anak yang bagus dan dia apa jadi suruh kita mau. Malah kalau ada apa-apa dia langsung ngomong dengan gurunya. Ibu, sih sebelumnya atas waktunya diberikan kepada saya. Setelah pertanyaan itu semua, dan saya ingin bertanya, dari tadi itu ceritakan dalam pengambilan keputusannya, langkah-langkah atau prosedur yang ibu pakai dalam pengambilan keputusan tadi itu seperti apa? Pertama saya manggil orang tuanya. Guru kelasnya dan Rehan sendiri, anaknya sendiri. Berarti tentunya pas ibu melakukan prosedur itu pasti tentunya diketahui sama bu Rahasia. ibu nanti tadi dari langkah-langkah prosedur yang ibu ambil dalam pengambilan keputusan itu apa hal yang ibu anggap paling efektif atau paling tepat dalam pengambilan keputusan dari kasusnya Rehan tadi? Kita berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dengan gurunya, dengan orang tuanya, dan dengan Rehan sendiri. Kami berkomunikasi. Jadi komunikasi itu paling efektif ya. Sekian bu pertanyaan saya, akan dilanjutkan sama Ibu melanjutkan pertanyaan dari rekan kami Bu Usman dan Bu Linda. Banyak sudah Ibu paparkan tadi tentang bagaimana menangani kasus untuk mengambil keputusan yang bijak ya Bu ya. Tetapi kan pasti dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus itu pasti ada tantangan. Biasakan gitu ya, kita kalau ada sesuatu itu pasti ada tantangannya. Jadi menurut Ibu yang Ibu anggap merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa ya Bu? Ya, waktu kita mendengar cerita dari gurunya tentang Rehan ini bagaimana dan kita melihat langsung, saya langsung berpikir pengen mengeluarkan anak itu karena merasa jangan sampai gara-gara satu orang terus yang lain juga nanti keluar dari sekolah itu kan. Jadi bertentangan dengan saya itu, kalau saya keluarkan tentu anak itu akan menjadi apa di luar sana. Jadi maka saya berkomunikasi dengan gurunya, ini anak harus kita betulkan. Kalau kita keluarkan nanti semakin parah di luar. Itu tantangannya. Berarti tantangan Ibu adalah bagaimana caranya Supaya anak itu ini tetap sekolah. tidak keluar, tetap Iya. sekolah. Berarti kan Iya. harus mencari cara agar Iya. dia tetap berada di sekolah ya Bu ya. Iya. Dan
itu tidak mudah ya Bu ya. Tidak mudah. Baik Bu, selanjutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu khususnya kasus Rehan ini, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau Ibu menyelesaikannya pada waktu itu atau memang ada jadwal yang Ibu khususkan, misalnya setiap sepekan bersama Dewan Guru atau bagaimana dalam menyelesaikan masalah-masalah? Kalau jadwal tidak ada, karena kalau kasus ini kejadian mendadak. Jadi biasanya kalau kejadiannya hari ini, tentu kita berkomunikasi dengan guru, bagaimana apakah kita harus langsung memanggil orang tuanya. Kalau memang terlalu memaksa, kita langsung memberi surat ke orang tuanya, besoknya baru orang tuanya datang. Jadi penyelesaiannya istilahnya itu langsung di tempat ya Bu ya. Iya. Begitu kasus kejadian langsung di follow up segera. Ya, gitu ya. besoknya baru Besoknya. proses ya. Makasih Ibu. Mungkin pertanyaan saya hanya itu. Selanjutnya rekan kami Ibu Umi Hasanah akan menanya. Mungkin sekalian closing ya Bu Umi ya? Insyaallah. Oh iya. Sekalian closing. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Haja. Izin Ibu di sini melanjutkan dari 3 rekan sebelumnya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa segala permasalahan tadi terhadap murid Ibu ada sampaian tadi bahwa penyelesaiannya adalah apabila permasalahan tersebut diselesaikan mungkin lebih cepat lebih bagus, mungkin garis besarnya seperti itu ya. Jadi tidak ada waktu tertentu penyelesaian. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut Ibu, mungkin ada dari pihak lain ataupun dari faktor lain yang bisa lebih mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kebetulan kita di situ ada komite, jadi saya memanggil komite juga waktu itu. Ya, komite. Yang pertama ya komite sama guru kelasnya lah, yang tahu persis. Komite dengan guru kelas Ibu ya. Iya. Jadi di sini termasuk ya, karena kalau komite kan mewakili beberapa orang. Iya. Itu yang sangat membantu ya Bu ya. Oke. Yang terakhir Ibu nih dari 8 pertanyaan yang muncul nih Bu. Dari semua yang Ibu udah sampaikan tadi ya, dari masalah yang sudah ada langkah keputusan yang sudah diambil, tantangan yang sudah dihadapi, selanjutnya ada juga pihak mediasi ataupun yang membantu. Nah, dari penyelesaian kasus tadi mungkin ada Ibu bisa ambil suatu pembelajaran yang positif lah Ibu ya. Apa kira-kira yang dapat Ibu petik lah dari pembelajaran tersebut? Yang saya lihat setelah ada surat pemanggilan dari orang tua, komite guru anak itu di kelas 6-nya langsung berubah. Jadi karakternya lebih bagus Iya, ya, lebih Bu, ya. bagus dan dia kayaknya memang ingin diperhatikan. Mungkin selama ini dia kurang diperhatikan. Iya, kurang kasih Jadi sayang kita, mungkin, Bu, ya. jadi kita dari pihak sekolah memang memperhatikan khusus untuk Rehan. Sampai uang jajannya pun kadang-kadang dikasih. Iya. Terus ditanya udah makan belum, kalau belum dikasih sarapan, enggak tadi. Berarti lebih menunjukkan lagi Iya. perhatian kepada anak Iya, itu jadi ya. jadi kita perlakukan khusus untuk Rehan. Oh iya. Dan keluarnya pun alhamdulillah dia bagus juga. Alhamdulillah. Dan sekarang kata mamanya untuk peralatan ke sekolah, anaknya udah ketemu sama Rehan. Alhamdulillah. Jadi adalah perubahan yang Iya. signifikan Ibu Iya. ya dengan pelajaran tersebut ternyata menjadi pribadi Iya. ataupun murid yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sudah selesai juga dari pertanyaan kami berempat di sini. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang Ibu sudah berikan kepada kami. Saya mewakili dan rekan-rekan dari CKB Angkatan 7 Guru Raya Ibu sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan dan juga tidak lupa kami mohon maaf baik lisan maupun sikap kami jika selama interview tadi Ibu ada yang kurang berkenan mungkin seperti itu Ibu ya. Dan harapannya kedepannya kami mudah-mudahan Ibu tidak segan-segan untuk sharing ilmu ataupun pengalamannya kepada kami untuk kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik dalam mengambil keputusan dengan ilmu manusia. Terima kasih sekali lagi. Ikhlas ya Bumi. Oh iya. Ikhlas. Untuk murid-murid kita. Minimal di kelas.
kelas ya. minimal untuk murid-murid kita. Betul, di kelas juga kalau kita bisa juga nanti siapa tahu suatu saat kita juga menjadi pemimpin ya. Nanti seperti itu. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan dari rekan yang lain. Mungkin cukup ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih Ibu dari kami. Dan saya juga mungkin terima kasih juga mungkin dengan adanya begini kita lebih bisa meningkatkan kualitas kita di sekolah, terutama kelas 1 karena guru penggeraknya ada 3 orang. Amin. Jadi kita kerjasama, saya mohon kerjasamanya dan banyak-banyak membantu saya. Siap, insyaallah. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik-baik Jani. Puasa ya Pak ya? Situasi puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya, harapan kami. Mudah-mudahan berkah lah semua Amin. kita. Izin Bapak, kami bertiga kesini selaku CKB Angkatan 7 dari Ya. Kubu Raya ingin meminta waktu sebentar kepada Bapak. Apakah berkenan nih Pak meluangkan waktunya? Siap, kita lanjut saja. Sangat berkenan lah. Alhamdulillah, kalau welcome tuh kami juga enak. berkenan. Alhamdulillah sekali. Di sini kami ingin memenuhi tugas daripada modul 3.1. Kami ingin meminta Bapak bisa sharing terhadap kami bagaimana dalam selama ini menjabat sebagai kepala sekolah menyelesaikan kasus-kasus yang pernah dihadapi seperti itu. Nah, mungkin sebagai pembukanya kami ingin mengetahui Bapak ya. Beliau ini adalah Ibu Rusma. Iya. Bu Rusma. Iya, Rusma SPD 51. Alhamdulillah satu sekolah dengan saya. Saya Umi SD Kasar. 51. Siap. Dan beliau Kebetulan saya ini banyak beliau Tuan rumah. iya tuan rumah. besti ya. Lanjut. Siap. Nah, ini Bapak. Sebagai bangga mungkin kami ingin tahu nih Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah nih ya sudah berapa lama nih Pak ya? Secara umum saya diangkat tahun 2008 2008 sampai 2023. Kira-kira berapa itu? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Jadi kepala sekolah. Udah tua nih. Alhamdulillah lumayan ya. Lumayan. 16 tahun. Namanya sudah banyak. Iya, lumayan lah alhamdulillah pengalamannya. Jadi kalau kita ini berguru dengan beliau itu tidak salah. Iya. Izin Bapak. Amin. Iya, begini Bapak. Otomatis selama menjabat kurang lebih 16 tahun sebagai kepala sekolah dan mungkin sudah melalang buana dari sekolah ke sekolah Pak ya. Tentunya dari setiap sekolah tersebut memiliki beberapa kasus mungkin Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang pernah Bapak tangani itu apakah merupakan dilema etika ataupun bujukan moral begitu Bapak? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah, baik di sekolah lama maupun yang sekolah saat ini, yang saya tempati saat ini, ya, masalah problem itu memang pasti ada. Kasus-kasus itu pasti ada. Cuma pemilahan kasus-kasus itu, apakah yang dimaksudkan tadi oleh Ibu, apakah itu merupakan adalah dilematik ataupun dilematik etika ataupun bujukan moral, kita lebih ke arah dilema etika. Karena kalau bujukan moral itu sebenarnya kontradiktif permasalahannya. Iya. Suatu kasus permasalahan kontradiktif. Karena ada permasalahan benar dengan yang salah. Sementara yang sering terjadi itu di selama saya memimpin antara lingkungan sekolah, terutama ya mungkin pendidik ataupun tenaga pengajar, ya kan,
sesama tenaga pengajar ataupun tenaga pengajar sesama dengan atau tenaga pendidik itu sendiri ataupun dikatakanlah TU atau apapun, itu belum pernah terjadi kontradiktif. Cuma kadangkala silang pendapat saja. Silang pendapat itu, silang pendapat itu bukan berarti benar salah. Menentukan sesuatu situasi, tetapi pendapatnya berbeda. Pada tujuannya itu sebenarnya pada akhirnya sama. Nah inilah yang masuk ke kategori yang saya katakan tadi itu adalah etika. Dilema etika, Pak ya. Nah, dilema etika. Nah itu. Nah situasi ini memang kalau kita pertama-tama mau mengidentifikasinya itu yang kita lihat situasi dulu. Situasi dulu ya. Pertama identifikasi, kemudian konfirmasi permasalahan itu. Nah, setelah kita konfirmasi ya, yang tadi saya sebutkan, kita sudah tahu situasi tadi. Masalahnya kan. Nah, setelah itu kita koordinasi. Kalau kita sudah koordinasi, lalu kita lanjutkan lagi langkah berikutnya, mengambilkan suatu keputusan. Nah, keputusan ini didukung di mana fakta-fakta situasi yang terjadi itu tadi. Nah, itulah masuk di dalam koridor identifikasi permasalahan. Jadi identifikasi suatu kasus. Nah, yang fokus kita hari ini adalah fokus kasus tentang dilema etika yang ada di suatu lembaga ataupun suatu unit kerja. Tadi Bapak ya, saya ingin menguatkan kembali, Bapak tadi adalah kasusnya adalah pada merujuk pada dilema etika. Di situ yang diidentifikasi oleh situasinya, identifikasi, konfirmasi, lalu dilanjutkan oleh koordinasi. Yang terakhir adalah membuat suatu keputusan yang didasarkan atas fakta. Fakta ya, seperti itu, tepat sekali. Fakta situasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya begini Bapak. Dalam mengambilan suatu keputusan tadi ya Bapak yang di sekolah tadi, tentunya Bapak ini untuk kasus-kasus di mana mungkin ada tadi sampaikan kasus benar lawan benar. Tadi sampaikan. Nah, di mana ada mungkin dalam kasus tersebut ada dua kepentingan nih Bapak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di situ. Nah, maksudnya bagaimana Bapak menjalankan dalam membuat suatu keputusan tadi? Mungkin tadi sudah dijelaskan berdasarkan fakta. Ini mungkin lebih bisa dijelaskan lebih rinci seperti itu Bapak. Ya, kita merujuk kepada beberapa nilai. Ya, di antaranya atau mengenal, ya, mungkin mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Bertentangan dalam arti kata bukan bertentangan berlawanan, yang di dalam etik tadi itu, ya, bertentangan dalam bahasa kalimat yang disampaikan, itu pendapat. Padahal tujuan sama. Nah, itu perlu kita. Nah kemudian ini pihak-pihak mana yang terlibat? Ya, pihak-pihak mana yang terlibat? Yang tadi yang di muka saya katakan mungkin situasinya bisa terjadi antara guru sama guru. Ya kan? Kemudian antara guru dengan tenaga pendidik. Ya kan? Atau mungkin lebih luas itu faktor eksternal. Eksternal itu mungkin antara satu sekolah dengan lembaga lain. Lintas sekolah berarti inter sekolah, ya kan? Nah itu. Kemudian untuk menguji benar dan salahnya itu saya rasa ya kita uji dengan fakta-fakta yang relevan. Nah itu. Nah, prinsip-prinsip ini yang perlu kita lakukan di dalam
mengambil suatu tindakan. Iya, Nah, tepat itu. sekali. Berarti dalam pengambilan keputusan tadi kalau benar sama benar itu mungkin juga bisa dari sudut pandang orang yang mandang, Pak ya. Jadi dari secara subjektif ya, ataupun dari sudut pengamat seperti itu Bapak ya. Sudah disampaikan tadi ada mengenal pihak yang terlibat dan juga fakta yang relevan. Tentunya seperti itu. Nah, mungkin yang dari saya nih Pak, yang terakhir nih Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya kita Bapak memiliki suatu langkah-langkah ini ya, ataupun prosedur yang Bapak sudah lakukan, terutama tadi dalam kasus yang disampaikan tadi yang di dilema etika tadi Pak, mungkin bisa disebutkan Pak, mungkin seperti itu. Ya, jadi setelah kita melakukan dari identifikasi, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, kan tentu kita mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan ini memang menjadi dilema etika kita, ya kan? Untuk mengambil keputusan ini kita harus bisa membalancing. Iya, balance, tidak memihak gitu Pak ya. Tidak memihak. Betul. Pada suatu sisi, ya, si A ini cara naratifnya saja yang berbeda untuk menyampaikan ataupun mengungkapkan ya suatu fokus permasalahan itu, ya, ataupun kasus itu, yang di lain pihak juga menyampaikan hal yang berbeda naratifnya, tetapi dengan tujuan yang sama. Caranya beda, tujuannya sama. Ya, itu. Di situ balance-nya kita mengambil suatu sikap keputusan. Bukan berarti kita itu terbawa arus, ya, ataupun menentang arus, atau apalagi melawan arus. Tetapi kita menyikapi ini untuk mengambil suatu yang terbaik pada situasi dua-duanya dalam keadaan yang benar menghadapi suatu permasalahan itu, mengusahakan suatu permasalahan itu. Iya, tepat sekali tadi ya. Berarti kita memang namanya kalau menyelesaikan suatu kasus memang kita tidak bisa, jangan kayak perasaan pribadi dicampur adukan, akhirnya nanti tidak bisa balance Pak ya. Tepat sekali. Alhamdulillah dari saya Bapak udah sampaikan semua. Di selanjutnya disampaikan ingin pertanyaannya dari Ibu Risma. Baik Pak, melanjutkan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan saya Ibu Umi Hasanah. Dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi ya, menurut Bapak hal-hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Ya. Tadi kembali, sebenarnya itu sudah terjawab tadi pada waktu dengan Bu Umi. Ya kan, pertama kita mengidentifikasi ya Pak ya keputusan itu. Nah, kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang ada tadi, yang fakta tadi ya. Nah, barulah kita tadi mencari solusinya. Mencari solusi tadi itu kedua belah pihak itu adalah benar. Maka kita mencari jalan tengah ataupun balance. Nah, itu. Dan kita tidak boleh menyangkutkan emosional kita terhadap permasalahan yang ada. Kita harus berusaha untuk konsisten. Nah, itu. Ya, itu. Kemudian mungkin ada lagi pertimbangannya, buktinya sama, cuma cara penyampaian yang berbeda. Bisa saja. Ini kalau kita dibawa ke situasi mempermasalahkan suatu pendapat, itu suatu pendapat, pemahaman ya. Tetapi kalau dibawa ke situasi diwujudkan dengan suatu sikap peletakan suatu benda, ya kan, benda, misalnya peletakan satu benda itu seperti ini. Ini tempatnya seharusnya ini, yang di sana, oh itu bukan, itu seharusnya. Padahal dua-duanya tuh juga. Tetapi ini masuk ke individu tadi, pendapat, mempertahankan pendapatnya. Nah, itu juga problem terhadap suatu bagi seorang pemimpin terhadap mitra kerjanya tadi nih. Apakah itu tadi berbentuk dia antara guru sama guru, teman sejawat, ataupun antara guru
terhadap tenaga kependidikan. Nah, itu. Iya. Jadi Bapak kemudian identifikasi, Bapak kumpulkan fakta ya Pak ya, lalu mencari solusi serta konsisten akan keputusan yang Bapak ambil. Ya. Lalu setelah itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Tantangan lagi. Iya, tantangan. Setiap situasi, kondisi, keadaan tetap ada tantangan. Ya. Dan tetap ada peluang, itu tetap ada solusi. Nah, tantangan kita sebagai seorang pimpinan, kadangkala bagaimana kita mengambil suatu sikap yang dalam situasi menenangkan. Pertama, menenangkan kedua belah pihak. Kedua, menyenangkan kedua belah pihak. Menenangkan dan menyenangkan ya Pak ya. Ya, menyenangkan kedua belah pihak terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan. Nah, seperti itu. Artinya tidak memihak lah ya Bapak ya, harus seimbang. Ya. Dan kita bisa menjelaskan dan memberikan bukan alasan, memberikan penguatan bahwa itu adalah memang sama-sama benar, gitu ya Pak ya? Betul, harus dilaksanakan. Jadi kita bisa meyakinkan kedua belah pihak bahwa inilah yang jalan yang terbaik, sehingga tidak menjadi konflik. Ya, saya seperti itu. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kalau masalah ini selama saya memimpin, kalau ada suatu permasalahan, dia sifatnya relatif dan tentatif. Kita tidak melakukan penjadwalan, tetapi kita mencatat bahwa hari ini ada kasus seperti ini, dan kita catat dalam catatan itu. Nah, kalau di sekolah itu kan ada namanya catatan pribadi ataupun catatan buku kasus yang terjadi di sekolah itu. Nah, itu kita masukkan ke sana. Nah, itu bukan merupakan penjadwalan karena sifatnya tentatif. Karena kita mendapat informasi itu, informasinya pun juga tidak terjadwal ataupun istilahnya kasus itu tidak terjadi dijadwalkan. Betul. Karena kasus itu terjadi sifatnya tentatif, sewaktu-waktu. Serta merta gitu Pak ya? Kondisionalkan ya, ada suatu kasus nanti segera diselesaikan. Kita enggak seperti itu. Karena selama saya memimpin, tidak pernah terjadi yang kasusnya berkepanjangan. Selalu di dalam situasi tentatif, ya kan, dan relatif kita selesaikan pada hari itu juga. Ya, kita selesaikan. Tidak, karena saya mempunyai prinsip segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan dengan cepat. Lebih cepat lebih bagus. Untuk selanjutnya Pak, kalau tadi telah diterangkan oleh Bapak bahwa setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan ya. Kemudian untuk hal-hal yang mempermudah nih, selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan, atau ada tidak misalnya Bapak minta pendapat seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin Bapak sebagai pimpinan dalam menyikapi suatu permasalahan tersebut? Iya. Kalau menyikapi suatu problem atau permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, yang khususnya tadi ini berkaitan dengan kasus dilema etika, dilihat daripada kasus itu sendiri, apakah kasus itu yang dikategorikan ada berat, ada ringan, ada sedang. Tetapi kalau untuk dua kasus sedang dan berat, itu kita tetap perlu berbantuan. Ya, perlu berbantuan. Minimal itu guru senior yang lebih tua daripada kita, yang tingkat emosionalnya
bisa terkontrol. Itu. Kalau untuk yang tingkat ringan, kita mengambil keputusan itu sendiri saja. Itu. Kita mencari jalan tengahnya. Gimana Bu Umi? Sepertinya kita sudah sampai pada sesi terakhir ya. Iya, untuk di ujung ya. di ujung pertanyaan Pak ya. Untuk yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang mendapat kita petik lah, baik dari Bapak sebagai pimpinan dan juga kami tentunya perlu belajar banyak hal tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat di saat bila dihadapkan pada dua persoalan yang berbeda itu, atau mungkin ya berbagai pengalaman atau kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan pada hari ini, Pak. Ya, tentu karena kita berbicara tentang suatu studi kasus lah ini, kasus yang terjadi, udah biasalah terjadi seperti itu. Tentu langkah-langkah yang kita ambil pertama-tama, kembali lagi yang pertama tadi itu identifikasi, jangan lupa. Tuh, mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang ada, mengapa problem itu terjadi. Ya kan? Nah, kemudian baru kita mencari solusi alternatif tadi. Ya kan? Nah, setelah solusi alternatif, mungkin kita lagi fakta-faktanya atau bukti-bukti otentik lah ya, yang relevan. Nah, itu. Nah, dengan hal begitu mungkin meminimalisir daripada keadaan, kesimpulan yang harus kita ambil tadi itu tidak terlalu melebar dan bisa menjadi suatu kesimpulan yang bijak yang dapat kita ambil. Seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa kita ini pertama-tama adalah segala sesuatunya kita harus berkolaborasi, kerjasama. Ya. Kedua, yaitu jangan lupa juga kita adalah sebagai grand designer di dalam pembelajaran. Ya, kalau dulu dikatakan ujung tombak. Ujung tombak itu guru itu ada ujung tombak. Nah, dan di dalam menghadapi satu permasalahan, tingkat pengendalian diri kita emosional harus relatif kita bisa kendalikan. Itu harus dilihat situasi dan kondisi dalam ketenangan menghadapi suatu problem dan sebagainya. Itu juga harus ada pada diri kita. Dan yang tak kalah pentingnya, yang utama dan terutama yaitu jangan lupa hubungan kita tadi, hubungan manusia sama manusia, sekarang hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan. Karena segala sesuatunya kalau kita putus ataupun tidak berorientasi kepada yang pencipta, segala sesuatunya tidak akan bisa terselesaikan dengan lancar dan sebagainya. Ada saja hal-hal. Maka dari itu kita juga harus memperkuatkan diri kita secara religius terhadap Tuhan, berdoa jangan lupa, kemudian berusaha juga. Nah, itu suatu rangkaian makna yang kita ambil di dalam suatu situasi menangani segala sesuatu, terutama tentang problem yang berkaitan dengan kasusnya etika itu sendiri. Itu. Baik Bu Umi, tadi berhubung pembukaannya Bu Umi, mungkin terus selanjutnya saya kembalikan ke Bu Umi lagi ya untuk penutup atau gimana ya. Gitu ya. Alhamdulillah Bapak, 8 pertanyaan yang kami sampaikan ke Bapak, dan Alhamdulillah juga sudah dijelaskan secara rinci dan jelas bagi kami, dan kami setidaknya mendapatkan suatu ilmu baru, pencerahan bagi kami bagaimana nanti ke depannya minimal kami menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di keluarga, dan juga nanti pemimpin di atasnya untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan walaupun kita dihadapkan dengan dilema etika tersebut.
Tadi sangat tepat sekali Bapak sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti akan memiliki suatu permasalahan, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya seperti Bapak ya. Dan yang lebih tepat dalam penyelesaian masalah tadi juga Bapak menyampaikan kita harus menenangkan dan menyenangkan karena biar suasana itu lebih kondusif gitu Pak ya kalau menenangkan. Dan yang terakhir tentunya segala sesuatu yang kita lakukan tadi adalah religius Pak ya. Tepat itu adalah tidak bisa berjalan dengan mulus seperti itu, lancar. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Kami bertiga mengucapkan terima kasih sekali lagi udah membantu kami dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari sudut pandang Bapak sebagai pemimpin, sebagai pemenuhan tugas kami di modul 3.1 ya. Kami dari CKB Angkatan 7, kami mohon maaf sekiranya selama interview tadi ada lisan maupun sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Mau maafkan Pak. sebelum ini udah dimaafkan dah. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak. Dari Bapak kita mendapatkan suatu ilmu, tadi ibarat kata experience the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak tak bosan-bosan sharing kepada kami apa yang bisa sharingkan agar kami bisa menimba ilmu yang positif dari Bapak, bisa kita jadikan teladan ya, jadikan role model bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kami CKB ini lancar dan sukses sampai purna dan juga C-nya jadi hilang. Ya, biar hilang C-nya. Amin, amin ya Rabbal. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.